Ia menutup mata tak percaya dengan wajah yang kini dilihat samanya karena sirkuler. Theo terlalu malu menghadapi kenyataan bahwa mereka baru saja ditangkap basah sedang melakukan hal yang tidak senonoh oleh orang tua Theo. Theo meringis dalam hati, masih memeluk erat tubuh Yen, melihat tatapan tajam ibunya dan tampang tak percaya dari ayahnya. Cepat turun dan jelaskan semuanya pada Uma, seru wanita berbahaya itu, pandang-pandang kanan sebelum berlalu pergi. Theo diam menatap pintu kamarnya tertutup dengan begitu dia kembali menatap wajah cantik Yen yang kini sudah memerah sempurna. Aku malu, dan Yen memeluk erat Theo. Entah kenapa kini Theo tertawa karena tingkah Yen. Dia malas membuka kekasihnya menundukkan tubuh mengelatu di atas ranjang mengambil pakaian mereka yang bercecer di atas lantai. Untung saja orang tua Theo melihat mereka tidak dalam keadaan sepenuhnya. Teh, bagaimana ini? Aku takut orang tua menentang omongan kita. Ian meremas kaos yang dia kenakan saat perasaan resah datang itu saja. Takut tentu saja, memangnya siapa yang tidak kuat takut setelah ketahuan melakukan hal terlebih. Dia yakin 100% jika ibu Teh sudah mengetahui seluruh tingkah buruknya di masa lalu, mengingat ibunya sendiri telah menceritakan itu semua pada ibu Taehyung. Pasti wanita itu tidak menginginkan memiliki calon menantu urukan sepertinya. Taehyung menatap yang terus bergumam tidak jelas dengan tangan peremas kaosnya sendiri menggenggam tangan mengenai itu merangkul tubuh kasihnya ke dalam pelukan. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kau tidak tahu saja jika ibuku sangat menyukaimu. Dia tidak akan marah, sayang, percaya padaku. Bisik Taehyung mencium surat hitam kekasihnya. Taehyung, jangan mencoba membohongiku. Taehyung menggela mengajak setelah supir merah kekasihnya. Sudahlah, sekarang kita turun. Oma dan Apa sudah menunggu kita di bawah. Kau tidak mau kan kedua orang itu berpikir kita melakukan kegiatan panas tadi? Seru Taehyung menaikkan satu alisnya. Dia tertawa melihat wajah Ian yang pelan memerah dengan gemas. Dia mencubit pipi cabi kekasihnya. Kekasihku begitu menggemaskan. Ih, Teh, ini sakit. Dia tidak bisa membayangkan jika orang tua Taehyung menentang hubungan mereka seperti di drama yang sering kali dia tonton. Taehyung menghela nafas pelan saat ibunya terus menatapnya tajam. Belum lagi Ian yang kini duduk tepat di samping ibunya. Terlihat kekasih maunya itu terus menunduk dari tadi. Oma, kau membuat Ian takut. Taehyung mendengus memilih untuk kembali diam. Dia menatap sekilas ayahnya yang sibuk menonton bola di televisi besar di ruang tengah seolah tak peduli jika sedang ada ketegangan di sana. Taehyung heran bagaimana bisa pada sesantai ayahnya itu bisa bersama dengan wanita secerewet ibunya. Sekarang jelaskan semuanya pada Oma, seru Taehyung menatap lekar putranya. Jangan mencoba membohongi Oma setelah apa yang telah Oma lihat tadi. Taehyung memutar matanya malas kembali menatap kekasihnya dari tadi menunduk memilih kaos kebesaran yang dikenakannya.
Taeyong memijit pangkal hidungnya terlalu pusing dengan tingkah barbar ibunya. Seharusnya Mama bahagia, aku telah memiliki kasih sekarang. Oma memang bahagia, lalu kenapa Oma berteriak tadi? Itu karena kalian tidak mengatakan tentang hubungan kalian pada Oma. Yang mendapat sekarang Oma sudah tahu kan, jadi jangan berteriak lagi. Dengar teriakan Oma membuatku pusing. Taeyeon menatap tajam. Taeyong sebelum beralih menatap Yen yang dari tadi menunduk dengan erat. Yen mengerjakan matanya berapa kali melirik Taeyong, hanya tersenyum tipis. Taeyeon melepas pelukannya menangkap wajah cantik Yen tersenyum lebar. Astaga sayang, Mama benar-benar tidak menyangka jika gadis manis ini akan menjadi calon menantuku. Sekali lagi Yen mengerjakan matanya mendengar perkataan wanita parubaya di depannya. Apa itu artinya Yen diterima? Lagi Yen melirik Taeyong, namun ini pria itu tersenyum simpul menatapnya membuat senyum lebar terpantri dengan jelas di wajah cantik Yen. Taeyong terkekeh melihat kekasihnya dari tadi terus menarik nafas panjang setelah orang baru saja menyelesaikan lari maraton. Apa kau sangat gugup? Tanya Taeyong yang ikut merebahkan tubuhnya di samping Yen. Yen mengangguk memeluk tubuh kekasihnya menghirup aroma yang khas dari tubuh tinggi itu. Tapi sekarang aku tidak gugup lagi, bibi dan paman telah merestui kita. Aku hanya bertanya, Yen mendengar menajam sekelas bibir. Taeyong 2 minggu lagi aku ujian kelulusan. Dia mengangguk tangannya menepukkan Yen beberapa kali dengan jarinya menekan. Wanita manggil itu membuat Yen memakai. Taeyong, apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada. Yen mendengar menarik jari. Taeyong berusaha masuk ke dalam yang masih tertutupi. Lepaskan dari jarimu, Taeyong. Taeyong tersenyum maju bibir merah Yen sekilas melepaskan tangannya dari pipi Yen dan merambat naik masuk ke dalam kaos milik wanita mungil itu. Melanjutkan kegiatan Taeyong tadi, ajak Taeyong menusukkan wajahnya di ceruk leher Yen. Kalau aku tidak mau, tanya Yen tersenyum menggoda. Satu tangannya menyentuh rahang tegas Taeyong sebelum turun mengelus. Kekasihnya masih tertutupi kaos. Taeyong tersenyum menikmati apa yang sedang Yen lakukan. Tapi aku tidak yakin jika kau tidak mau melanjutkannya lagi. Yen tersenyum namun sedetik kemudian bibirnya langsung dibungkam Taeyong yang dengan begitu liar. Kedua tangan Taeyong terus milik Yen. Yen di sela-sela ciumannya tangannya menarik paksa kaos yang Taeyong kenakan. Membawanya sembarangan arah dengan tangan Taeyong yang juga yang dia kenakan dengan tergesa sebelum kembali. Taeyong menggeram saat Yen bergerak dengan liar di atasnya. Bisa dirasakan dia pelan bangun karena terus dari pancing. Dia dengan perlahan turun menuju rahang hingga leher wanita itu. Taeyong maju melewat leher mulus itu dengan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dia menurunkan kepalanya hingga tepat berada pada tanpa apa-apa. Langsung saja Yen memasukkan dalam mulutnya dengan ragu seolah mengharapkan sesuatu keluar dari sana.
Taeyong menatap malas wanita di sampingnya. Dia tahu jika setelah tadi wanita itu bisa mencari perhatian padanya. Malasnya ngobrol dan terus tersenyum untuk mencari kesempatan untuk dekat dengannya, dan hal itu sungguh membuat Taeyong risih. Entahlah, dari dulu dia memang sangat membenci berdekatan wanita, apalagi melakukan kontak fisik yang berlebihan, terkecuali untuk Yeen. Sudah hampir 2 minggu lebih, Taeyong jarang menghabiskan waktu dengan Yeen dikarenakan kekasih mamanya terlalu disibukkan dengan sekolahnya. Belum lagi saat ini dia sedang mengikuti ujian kelulusan, dan juga keadaan yang dirinya harus pergi keluar kota selama 3 hari terakhir karena menjadi pembimbing siswa yang akan mengikuti olimpiade. Harus selera untuk tidak dapat bertemu dengan wanita mungil itu. Taeyong, apa yang kau pikirkan? Yang tersentak dan sedikit menoleh melihat wanita yang duduk di sampingnya sambil meredam pelan. Tidak ada. Nahan wanita itu tersenyum manis menatap rekan pria di sampingnya yang sedang menyetir. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa ada pria yang memiliki tampang layaknya dewa. Dan bahkan rela bagi Taeyong dengan masuk ke kampus yang sama dan memilih jurusan yang sama seperti Taeyong. Bahkan dia rela melepaskan cita-citanya yang ingin menjadi seorang model karena dia ingin lebih dekat dengan pria tampan itu. Hanya saja dari dulu Taeyong tidak pernah sekalipun menatapnya. Bukan hanya nahan, bahkan Taeyong tak pernah menatap wanita manapun, seolah-olah mereka adalah makhluk yang tak penting. Hingga rumor di mana Taeyong adalah pria penyuka sama jenis menyebar hampir seluruh warga kampus dibuat heboh. Alasannya karena Taeyong hanya lebih dekat dengan satu orang, dan orang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Jimin. Dan kembali menoleh ke samping menatap lambat wajah tampan Taeyong yang sedang menyetir. Dia merasa begitu bahagia dapat menghabiskan banyak waktu berdua dengan Taeyong, apalagi saat ini dia sedang di mobil pria itu, dan bahkan sempat berbangga hati karena rumor yang menyebar Taeyong tak pernah terlihat membawa wanita dengan mobilnya. Jika memang benar apa yang Roberto katakan, makanan adalah wanita pertama yang naik ke dalam mobil Taeyong, memikirkannya saja sudah cukup membuat Nahan bahagia. Kau turun di mana? Tanya Taeyong menyadarkan Nahan dari lamunannya. Apa kau memiliki kekasih? Tanya pelan dan menggigit sedikit bibir bawahnya saat Taeyong kini menolehkan kepala menatapnya. Tak mengapa ia tetap seperti itu. Oleh Taeyong membuat jantungnya berdetak tak karuan. Maksudmu, aku hanya tidak ingin ada kesalahpahaman jika seandainya kau memiliki kekasih. Lanjutnya lagi. Taeyong masih menatap wajah Nahan dengan tatapan datar sebelum memalingkan kembali wajahnya menatap jalan depannya. Tidak memiliki kekasih, dan terdiam matanya sedikit melebar mendengar jawaban yang keluar dari mulut Taeyong. Taeyong tersenyum kecil lalu menggeleng pelan. Bukan dia yang beruntung, tapi aku yang beruntung karena mendapatkan wanita sepertinya. Dan sekali lagi perkataan Taeyong berhasil menusuk ulu hati Nahan dengan satu fakta yang dia tahu. Jika Taeyong menjalin hubungan dengan seorang wanita yang artinya Taeyong bukanlah
Serangkai seperti diremburkan, Taeyong adalah pria strike. Nan mengangguk pelan lalu tersenkejut berusaha menampilkan wajah bahagianya walaupun pada kenyataannya Nan ingin sekali menyambar rambut wanita yang telah berhasil merebut Taeyong. Dia benar-benar ingin tahu wanita seperti apa yang telah berhasil meluluhkan hati pria dengan seperti Taeyong. Tidak, maksudku apa? Kasih minta cemburu jika kita pulang bersama seperti ini. Tanya lagi, aku takut dia mungkin akan berpikir tidak tentang kita. Tentu saja dia cemburu, kasihku itu menyeramkan jika sedang cemburu. Saat seruta yang terlihat pelan dan sedang membayangkan wajah warga orang jika wanita itu tahu dia pulang dengan Naan. Ya, sebenarnya Taeyong tidak mau juga pulang dengan Naan, namun wanita itu memaksa, bahkan memintanya untuk ke depan, membuatnya terpaksa mau tidak mengiyakan ajakan wanita itu. Lebih baik kita tak terlalu dekat denganku, aku tidak ingin kasihku salah paham seperti yang kau katakan. Kau mengerti maksudku? Lanjut yang sekelas Nan yang membayangkan kita sudah sampai, turunlah. Nan tentu saja tahu jika perkataan Tiong tidak lain adalah sebuah larangan halus. Tanpa waktu lagi, dengan cepat Nan melepas seatbelt, keluar dari mobil Tiong setelah berpamitan. Dan benar-benar salah sambil berarti langsung melangkah pergi. Pria itu benar-benar dingin. Dan saja, aku tidak akan menyerah pada Makim. Taeyong memandang mencengkeram kuatas yang dia kenakan. Matanya menatap tajam ke jalanan di depannya. Sudah cukup Nana menang rahasianya selama bertahun-tahun ini. Tidak bisa membiarkan Taeyong menjadi milik orang lain karena Nana tidak